Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila, di program Ihwal Jam'iyah. Kali ini Ihwal Jam'iyah akan bahas sebuah tema yang luar biasa, yaitu Konformil NU Jatim dan implementasi keputusan rapat pleno PBNU. Alhamdulillah juga telah hadir secara virtual narasumber kita. Segera saya sapa Ketua PBNU. Beliau ada Profesor Dr. Rumadi Ahmad. Assalamualaikum, Prof. Rumadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Prof. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kelihatan banget dari auranya itu. Baik, Prof, ini boleh di-spill sedikit kegiatan kemarin ini, ada informasinya ada rapat pleno begitu, Prof. Ini seperti apa? Apa sih sebenarnya rapat pleno itu, dalam rangka apa begitu, Prof? Juga izin, Prof. Ya, rapat pleno itu kan sebenarnya rapat rutin biasa ya. Ya, cuma berbeda dengan rapat harian. Rapat pleno ini memang diikuti oleh semua jajaran PBNU, mulai dari Syuriah, Tanfidiyah sudah tentu saja, tetapi juga ada Mustasar, Akwan, kemudian Banom, badan khusus, dan juga lembaga-lembaga semuanya di lingkungan PBNU itu menjadi peserta rapat pleno. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang sangat khusus, sangat spesial, tetapi memang sebuah organisasi untuk menjalankan roda kehidupan organisasi secara sehat itu memang membutuhkan konsolidasi dan konsolidasi yang salah satu disediakan oleh ADART Nahdlatul Ulama adalah rapat pleno gitu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang spesial. Cuman memang dalam rapat pleno kemarin dilakukan secara maraton karena banyak sekali agenda-agenda yang harus dibicarakan, yang harus diinformasikan kepada seluruh komponen pengurus PBNU termasuk lembaga dan banom-banom di lingkungan Nahdlatul Ulama gitu. Baik. Jadi agenda biasa aja sih Mbak Yulia. Nggak ada yang istimewa berarti ya? Ya, agenda rutin aja, nggak ada rutin, ya? mau respon apa gitu. Ya, memang kebutuhan organisasi yang sehat ya memang membutuhkan konsolidasi seperti ini. Baik, siap. Ini boleh di-spill sedikit dong kalau memang hasilnya bisa di-share kepada kami. Boleh. Kalau hasilnya memang memang harus diketahui oleh seluruh warga Nahdlatul Ulama. Saya kira dari rapat pleno kemarin. Salah satunya adalah jadi sekarang ini di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai diperkenalkan satu lembaga yang bernama BAPENU, Badan Perencanaan Nahdlatul Ulama. Gitu. Nah, badan ini itu sebelumnya tidak ada, tetapi dalam RT PBNU itu diberikan keleluasaan untuk membentuk sebuah institusi, apapun namanya, apakah badan atau lembaga gitu, yang merasa dibutuhkan. Nah, Nahdlatul Ulama itu sedang merintis ke arah itu, dan dalam masa transisi ini yang menjalankan mandat menjadi semacam BAPENU itu kalau di pemerintahan itu seperti Bapenasnya gitu, Pak. Siap. Ya, ini lembaga yang membuat perencanaan Nahdlatul Ulama itu seperti apa gitu, dan sebagai bridging untuk sampai ke lembaga BAPENU yang beneran itu sekarang ini Lakposdam itu diberikan mandat untuk melaksanakan fungsi-fungsi itu gitu, karena nama Lakposdam itu sendiri kan sudah ada dalam ADART ya. Iya, betul. Tidak bisa langsung diubah oleh PBNU, tetapi fungsi-fungsi yang ada di dalam BAPENU itu sekarang ini diminta oleh Ketua Umum dilaksanakan oleh Lakposdam. Dan kemarin di dalam rapat pleno itu Lakposdam sudah mempresentasikan hasil kerjanya dalam waktu yang cukup lama, mempersiapkan sebuah konsep perencanaan di dalam Nahdlatul Ulama. Ini adalah bagian dari
konsekuensi apa yang oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya disebut sebagai governing the NU, atau bagaimana pemerintahan itu bekerja di dalam NU. Dan layaknya sebuah pemerintahan, maka harus ada sistem perencanaan yang matang dalam NU, kemudian bagaimana implementasinya, dan siapa yang mengeksekusi di lapangan. Jadi arahnya ke situ sebenarnya, adanya Bapenu ini, atau Badan Perencanaan NU. Yang ini nanti itu harus diikuti, atau perencanaan ini nanti harus Ketua Umum Gus Yahya selalu mengatakan harus koheren. Semua lembaga-lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik mulai PB, PW, PC, WC dan ranting, itu harus ada koherensi kait dengan perencanaan dan kegiatan gitu. Nah, makanya kemarin teman-teman Lakpesdam yang diberikan amanah untuk mengerjakan konsep ini, mereka harus membaca dokumen hasil Muktamar NU itu seperti apa. Muktamar di Lampung itu mandat muktamarnya apa. Nah, itu yang kemudian harus dia terjemahkan di dalam sebuah perencanaan. Tetapi ini memang lagi dirintis, Mbak. Sebenarnya ini memang idealnya itu dilakukan di awal, gitu ya. Baik, betul. Di awal kepengurusan, tetapi kita tahu untuk mulai menggerakkan sistem pemerintahan di lingkungan NU yang koheren itu memang tidak mudah. Nah, kenapa baru sekarang dilakukan? Karena Ketua Umum merasa bahwa dalam 2 tahun pertama itu memang harus melakukan konsolidasi, kemudian menampilkan bagaimana supaya NU itu juga semakin diperhitungkan orang di dalam kancah nasional dan internasional. Betul. Makanya dalam rentang waktu 2 tahun ini kemarin itu banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti ingin menunjukkan gairah NU, mulai dari peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama misalnya, kemudian ada R20 misalnya, dan lain sebagainya itu memang 1-2 tahun yang digunakan untuk mengkonsolidasi organisasi, untuk bagaimana supaya gairah ke-NU-an itu tetap terjaga. Dan baru di tahun ini itu mulai tata benar apa yang disebut dengan governing the NU tadi itu. Nah, itu dimulai dengan membuat sistem perencanaan. Tetapi ini tentu tidak mudah, Mbak Yulia, karena betul. Banyak implikasi-implikasi yang nanti harus diperhitungkan, misalnya soal siklus misalnya ya. Kalau dalam pemerintahan itu kan ada siklus perencanaan dan siklus anggaran. Iya. Dan itu membawa konsekuensi juga, misalnya kepengurusan, istilah kepengurusan. Misalnya kepengurusan PBNU dengan PW, PC itu kan sekarang ini kan berbeda-beda kan. Misalnya PBNU baru selesai muktamar, ada pengurus baru, sementara yang PW baru pertengahan periode misalnya, yang PC baru 1/4 periode. Yang seharusnya idealnya begitu ada kepengurusan baru, maka agenda-agenda ketua umum yang terpilih itu dia harus bisa mendeliver agenda-agendanya itu bukan hanya dilaksanakan oleh PBNU, tetapi juga harus bisa dilaksanakan oleh PW dan PC sampai ke MBC dan seterusnya. Dan ini yang menjadi salah satu agenda besar yang akan terus digarap, termasuk misalnya nanti harus ada misalnya konferensi cabang, itu harus waktunya jangan terlalu lama, harus serentak kalau bisa misalnya. Kemudian konferensi wilayah juga harus begitu. Jadi penataan itu yang tidak mudah untuk dilakukan. Itu baru satu agenda. Kayak pilkada ya, Prof ya, izin ya, Prof. Kayak pilkada ya, Prof, serentak begitu ya, Prof ya. Ya kurang lebih, karena kalau tidak begitu itu agenda dari ketua umum yang terpilih di PBNU itu nggak akan bisa terdeliver dengan baik. Yes. Gitu, karena tadi ya siklusnya berbeda. Tuh, maka
harus dibuat siklus yang kurang lebih sama. Gitu. Jadi itu agenda pertama yang kemarin dibicarakan, itu baru terkait dengan Bapenu. Bapenu. Ini perencanaan NU. izin Prof. Ini personelnya siapa untuk Bapenu ini, Prof? Ada tim khusus kah, Prof? Nah, seperti yang saya katakan, untuk periode sekarang ini, karena badannya itu juga baru mulai dirancang bentuknya seperti apa, makanya yang diberi mandat oleh Ketua Umum PBNU untuk melaksanakan fungsi itu sekarang ini, oh, Masya Allah, pelaksananya Lakus Jam ya. Mandat perencanaan tadi. Oke. Gitu. Baik, luar biasa. Oke, selain Bapenu, apa yang kemarin diangkat di rapat pleno ini, Prof? Selain Bapenu, kemarin juga dibicarakan tentang transformasi digital di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu. Jadi kemarin ada tim yang diminta untuk presentasi hasil kerjanya selama 4-5 bulan untuk merancang bagaimana transformasi digital di lingkungan Nahdlatul Ulama, yang tujuannya adalah supaya pertama pengelolaan organisasi itu bisa koheren dari PB sampai PC. Kalau sekarang ini kan misalnya sistem digitalisasi itu berjalan sendiri-sendiri nih. PB punya sendiri, PW punya sendiri, PC punya sendiri, dan tidak ada standarnya. Itu. Nah, kemarin sudah dipresentasikan standar misalnya pengelolaan kantor, standar surat menyurat, soal tanda tangan, segala macam, letak stempel, begitu ya, Prof? Ya, semuanya. Jadi ini adalah satu sistem transformasi digital yang nanti akan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, mulai dari PB, pelan-pelan nanti ke PW, semuanya ke PC. Jadi nanti akan kelihatan sebuah koherensi organisasi antara dari sistem transformasi digital ini, termasuk misalnya soal layanan. Nahdlatul Ulama itu punya layanan apa saja terhadap warganya, dan sekarang ini soal transformasi digital itu tidak lagi menjadi ini sekarang sudah menjadi kebutuhan gitu. Betul. Jadi bukan lagi pilihan, tetapi sudah kebutuhan. Jadi kalau sebuah organisasi tidak masuk ke dalam transformasi itu, dia akan ketinggalan. Meskipun kita juga tahu tantangannya tidak kecil, karena pemerintah aja misalnya kemarin ya, sistem ada dihack pusat data nasionalnya, segala macam. Jadi soal isu-isu yang terkait dengan security kemarin juga dibicarakan, ini keamanan datanya seperti apa dan lain sebagainya. Dan untungnya Mbak Yulia, kita itu punya kader-kader NU, anak-anak muda, subhanallah, yang luar biasa. Termasuk misalnya kita punya kader yang mungkin Mbak Yulia ingat waktu COVID-19 itu kan ada aplikasi Lindungi Peduli. Iya, betul. Atau Peduli Lindungi ya, yang semua kita itu menggunakan. Nah, yang mengerjakan transformasi digital NU itu anak yang mengerjakan Peduli Lindungi itu, yang dia sebenarnya sudah bekerja di Kementerian Kesehatan dan menjaga sistem ini, tetapi karena dia terpanggil sebagai bagian dari kader Nahdlatul Ulama, dia merelakan diri meninggalkan pekerjaan dia, dan dia mendarma baktikan dirinya untuk menyusun sebuah transformasi digital yang subhanallah. Jadi dari sisi kehandalan, dari sisi pengetahuan tentang transformasi digital, sebenarnya kita nggak kekurangan orang. Nggak kekurangan kader, dengan tinggal memang yang dibutuhkan adalah sebuah leadership supaya proses transformasi ini itu bisa berjalan, tidak harus terburu-buru, tapi memang harus dipersiapkan misalnya sumber daya manusianya di lingkungan setiap struktur ya, di PW, di PC itu memang harus ada orang-orang yang menjadi penjaga gawang di dalam setiap unit-unit yang terkait dengan transformasi digital ini. Baik. Itu salah satu kemarin sudah dilaporkan hasil kerjanya, dan nanti secara bertahap akan mulai dijalankan di PW. Kemarin sebenarnya sudah ada mulai pelatihan DLA. Pelatihan selama 5 hari kemarin
sejumlah PW itu mengirimkan Baik. kadernya yang nanti akan diminta menjadi penjaga gawang di setiap Oke. tur ini. Gitu. Baiklah, segmen kedua. Alhamdulillah selain tamu saya secara virtual juga hadir, ini juga ada tamu saya di studio. Pemirsa, kita akan segera sapa. Ada rekan Haikal Atik Zamzami. Terbiasa di IP penuh. Rekan Haikal. Baik, gimana kabarnya? Sehat, Mbak. Sehat banget ya kayaknya ini. Alhamdulillah. Baik, Mas Haikal, ini sampai Mas aja dah. Siap. Tarik dulu penuhnya. Siap. Oke, pemirsa, kita banyak hal yang akan kita bahas. Tadi sudah kita bahas di segmen pertama tentang rapat pleno PBNU begitu. Dan kita akan sharing dengan Mas Haikal seputar Konferwil NU Jawa Timur. Nah, ini bisa disampaikan Mas Haikal sejauh mana persiapan dari Konferwil besok ya? Tanggal berapa itu? Tanggal 2 sampai 4. 2 sampai 4. Iya, Oke. Agustus. Siap. Mohon izin, Prof. Ini nyambi. Silakan. Sehat-sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Nggih, niki tadi baru selesai juga di rapat PW bahwasanya tentang kesiapan Konferwil NU Jawa Timur ke-18 ditempatkan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, tepatnya di Universitas Hasyim Asy'ari, tanggal 2 sampai 4 Agustus. Baik. Jadi ini H-3. Betul. Ya, H-3. Alhamdulillah persiapan sudah 98%, tinggal nanti eksekusi di teknis. Ya. Teknis di arena. Tapi yang jelas memang persiapan dari panitia sudah baik unsur PWNU dan juga lokal sudah matang dari jauh-jauh hari dan intens melakukan komunikasi. Insya Allah nanti akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mohon bantuan doanya juga. Siap, support baik. Ini berarti Mas Haikal apa dari media center? Ya, kemarin kami diberi tugas, tadi tepatnya diberi tugas untuk kemudian karena memang semua sebenarnya tidak mewakili secara keseluruhan pengurus PWNU, karena sebenarnya banyak yang lebih berkompeten untuk menjelaskan domainnya. Kalau saya kan di media centernya, tapi kebetulan sedang intens membahas persiapan finishing untuk konferensi wilayah besok itu, akhirnya saya yang kemudian diutus untuk berangkat nemani Mbak Yulia di sini dan Prof Rumadi. Itu enggak, kalau persiapan ya seperti biasa, agenda-agendanya seperti sebagaimana layaknya konferensi wilayah, Mbak ya. Jadi ada komisi-komisi, ada basul masail, program kerja, lalu kemudian organisasi, rekomendasi begitu. Dan itu cukup efektif dan kita harap juga bisa berjalan sesuai dengan roadmap yang sudah kita rancang. Itu insya Allah dua hari selesai lah, 2 sampai 3 begitu. 4 sudah bisa pulang, 4 sudah bisa pulang, insya Allah begitu. Baik, 2, 3, 4 ya. Berarti untuk openingnya, pembukaannya ini? Tanggal 2 malam. 2 malam. Ba'da Isya insya Allah. Itu hari Jumat ya, Mbak? Hari Jumat. Ya? Oke. Kemudian seperti fasilitas, kemudian materi itu juga disinggung ya? Iya. Ini seperti apa Mas fasilitasnya nanti? Yang jelas di Unhas itu sudah memadai untuk kapasitas sekitar 5.000 lebih, tapi yang jelas undangan kita batasin di undangan sekitar 1.500 begitu ya, 1.500 undangan. Itu sudah mencakup 45 cabang ya, 45 cabang yang ada di Jawa Timur gitu. Baik. Kapasitasnya 5.000 lebih ya? Iya. Oh, per cabang berapa ini yang diutus? Kalau secara secara undangan itu ketua dan sekretaris, lalu kemudian ada komisi-komisi itu per komisi 1 orang. Jadi ada 5 komisi, in total ya seribuan lah itu. Oh, Masya Allah. Itu belum romlinya ya? Iya. Muhibin. Benar. Baik, Prof, izin Prof, Masya Allah. Saya geser ke Prof Rumadi dulu. Izin ya Mas Haikal ya? Monggo. Oke. Prof, nanti bisa disampaikan juga kepada pemirsa nih Prof. Tadi kan ada 2 ya. Yang pertama tentang Bapenu tadi, kemudian ada transformasi digital. Ada hal lain Prof? Ada. Kemarin itu juga
eh, semua jajaran wakil ketua umum termasuk wakil ketua umum yang membawai berbagai bidang itu melaporkan pelaksanaan konferensi-konferensi termasuk rencana Konferwil PWNU Jawa Timur kemarin juga dilaporkan di dalam pleno itu, tetapi kalau yang itu sifatnya hanya laporan aja, tidak ada tidak ada hal yang secara khusus krusial di situ, karena memang dilaporkan juga ada beberapa wilayah yang mau Konferwil, ada beberapa cabang yang masih di caretaker dan lain sebagainya, yang itu juga semuanya dilaporkan bagaimana menyelesaikan itu. Tetapi di luar itu Mbak, ada satu hal lagi ya yang kemarin juga, dan saya kira ini akan menjadi hal yang sangat penting bagi kaderisasi Nahdlatul Ulama. Ya, kemarin dilaporkan juga terkait dengan rencana akan adanya Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Menyebutnya AKNNU. Ini menjadi puncak dari kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang ini kan kita mengenal ada PDPKPNU ya, dasar, kemudian ada kaderisasi menengah gitu. Nah, ada juga yang nanti akan menjadi puncak dari seluruh kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama, baik kaderisasi yang diadakan oleh PBNU maupun kaderisasi-kaderisasi yang dilakukan oleh banom-banom. Gitu. Yang ini kalau di dalam pemerintahan itu mungkin kayak Lemhanasnya NU gitu. Jadi semacam Lemhanas. Kemarin di dalam AKNNU ini ketua umum yang langsung menghandle sendiri, bahkan biasanya untuk urusan seperti ini itu yang tadi misalnya ya seperti transformasi digital itu diserahkan pada tim. Kemudian yang soal Bapenu itu diserahkan pada tim. Yang presentasi juga tim. Tetapi khusus untuk AKNNU ketua umum yang langsung presentasi sendiri. Masya karena Allah. ini dianggap sebagai salah satu hal yang sangat serius bagi Gus Yahya, sehingga Gus Yahya menyampaikan sendiri tentang impian beliau adanya Akademi Kepemimpinan Nasional ini. Ya meskipun saya sebut impian, tetapi Gus Yahya menyampaikan bahwa ini bukan impian yang tanpa argumentasi, tetapi ini memang menjadi kebutuhan bagi Nahdlatul Ulama ke depan. Kita membutuhkan kader-kader NU yang bukan hanya mempunyai skill mengelola organisasi, tetapi juga harus ada kader-kader yang dipersiapkan untuk bergumul di dalam kancah nasional dan juga di dalam kancah global. Gitu. Makanya nanti dalam sistem kaderisasi ini yang akan dilaksanakan itu baru tahun depan. Saya menyatakan bahwa AKNNU itu baru akan dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2025. Oh, subhanallah. Sehingga dalam waktu 1 tahun ini itu sedang mempersiapkan terutama yang terkait dengan infrastrukturnya, karena Gus Yahya memasang target tinggi mengenai infrastruktur dan itu harus dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, misalnya terkait dengan ruangannya seperti apa, kemudian multimedia yang dibutuhkan seperti apa dan lain sebagainya. Kemarin dipresentasikan oleh ketua umum sendiri secara rinci. Ya Allah. Beliau punya idealisasi dan standar-standar terkait dengan soal AKNNU ini. Jadi infrastruktur dan suprastrukturnya termasuk kurikulum dan segala macam sedang dalam proses, dan akan dikerjasamakan dengan berbagai macam jaringan, bukan hanya yang ada di Indonesia, tetapi juga jaringan Nahdlatul Ulama yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, di Amerika dan sebagainya. Nanti orang-orang itu akan terlibat di dalam sesi-sesi tertentu dalam AKNNU ini, yang waktunya itu cukup panjang. Gitu. Jadi ada didesain kayak Lemhanas itu kan ada pertemuan di ruang kelas, ada tugas-tugas
advokasi atau apapun namanya di luar kelas, kemudian ada trip perjalanan ke luar negeri dan lain sebagainya gitu. Jadi itu didesain dalam waktu yang cukup lama dan dosanya memberikan standar yang cukup tinggi terhadap pesertanya. Gitu. Seperti apa itu, Prof? Pesertanya itu di samping dia harus sudah ikut kaderisasi tadi ya, PBNU sama yang kaderisasi menengah. Dari sisi kebahasaan juga saya kemarin menyampaikan bahwa harus peserta ini itu harus punya TOEFL paling tidak 650. Allah karim. Ini untuk satu orang ya, atau ya, 650 ini ya, bukan untuk 2 orang ya. Bagi 2 dong. Masya Allah. Meskipun kemarin juga ada sih beberapa kawan yang memberikan usul, Bu, jangan setinggi itu, Gus. Iya. Tapi susah nyari orang di Tapi saya dengan keyakinan ini masih 1 tahun, jadi kalau misalnya ada kader-kader muda NU yang ingin menjadi peserta dalam kaderisasi itu bisa mempersiapkan diri dalam waktu 1 tahun ini gitu. Jadi itu salah satu salah satu yang dipersiapkan oleh PBNU terkait dengan AKN NU atau Akademi Kepemimpinan Nasional. Saya hampir kepreset IKN begitu, Prof, izin. Kita jeda sejenak ya, Prof. Rekan Haikal, kita jeda sejenak dan bersama kita lanjutkan kembali perbincangan kita di program Ikhwal Jam'iyah. Kita punya tema Konferensi NU Jawa Timur dan implementasi keputusan rapat pleno PBNU. Kita kembali berbincang dengan kedua narasumber saya. Saya geser dulu ke rekan Haikal. Rekan Haikal, ini bisa disampaikan kepada pemirsa yang virtual, sabar dulu ya, Prof. Baik, ini rekan Haikal bisa disampaikan support dari Media Center PBNU nanti seperti apa? Iya. Pada kegiatan konferensi. Tugas pokok dan fungsi tupoksi Media Center dalam hal ini tentunya sebagai kontrol dari traffic pemberitaan, traffic informasi yang itu tentunya akan Konferwil ini akan menjadi sebuah event magnet tersendiri ya bagi masyarakat Jawa Timur tentunya dan juga banyak media. Kami juga kemarin sudah melakukan silaturahim ke beberapa kantor media yang berkantor di Jawa Timur, di Surabaya. Alhamdulillah semuanya mendukung dan support terhadap event Konferwil NU ke-18 besok itu, Mbak. Itu yang jelas. Jadi selain kami mengontrol pergerakan pemberitaan, isu yang beredar dan sebagainya, ini fungsinya juga untuk kemudian tetap mengedepankan positive vibe yang kemudian kita ingin bangun bersama dengan media-media jejaring yang ada di Jawa Timur, sehingga tidak lagi ada pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya kontraproduktif lah bahasanya begitu, kontraproduktif, karena memang sesuai dengan tagline-nya TV9, Prof, ini jurnalisme maslahat begitu kan. Jurnalisme maslahat, bukan begitu, Mas? Iya, betul. Itu yang kemudian jadi tupoksi Media Center gitu, Mbak. Baik. Kemudian soal materi atau keselarasan rancangan apa tadi? Kebetulan kemarin juga saya juga selain Media Center ada di komisi program. Sebenarnya yang lebih pas di sini tuh Gus Mugis, Putra Rois Am, beliau sebagai koordinator di komisi program kerja, dan terakhir kemarin draft final materi kami alhamdulillah dapat atensi langsung dari PBNU, Prof. Lewat Lakpesdam, Mbak Ufi kemarin ada monitoring langsung, dan kemudian kami di sana berdiskusi, dan alhamdulillah dari Renstra PBNU yang sifatnya disampaikan secara detail juga sama Mbak Ufi dari Lakpesdam itu sudah 98% match dengan apa yang kami rancang di sini. Jadi hanya ada beberapa highlight teknis yang kemudian itu perlu ini atas asas koherensi tadi yang kemudian kita perlu matchkan dengan Renstra PBNU tadi. Tapi so far dari program kerja khususnya Mbak, program kerja yang kami rencanakan itu kami buat dalam materi konferensi besok. Di luar materi-materi lain tadi Bahsul Masail, lalu kemudian organisasi rekomendasi tadi itu
alhamdulillah sudah match dengan Renstra PBNU dalam hal ini begitu. Begitu, Mbak. Baik, luar biasa ini. Baik, Prof izin ke panjenengan kembali. Ini di akhir segmen, Prof, apa yang bisa disampaikan terkait dengan rapat pleno kemarin, juga terkait dengan beberapa program. Tadi ada Bapenu, ada transformasi digital, juga ada apa istilahnya rencana akademik kepemimpinan nasional tadi itu. Hal lain, Prof, ada? Ada beberapa revisi peraturan PBNU. Oke, ada yang dibicarakan, tapi ini sifatnya sangat teknis ya, karena kalau peraturan PBNU itu kan turunan dari peraturan perkumpulan itu turunan dari ADRT. Jadi kalau menjadi peraturan PBNU itu biasanya sangat teknikal. Betul. Kemarin misalnya ada beberapa perubahan terkait dengan tata cara pelantikan misalnya, ada terkait dengan tata cara konferensi, bagaimana proses konferensi itu dilakukan, bagaimana koordinasinya dengan PBNU misalnya. Jadi berapa hari misalnya PC atau PW kalau mau melakukan konferensi itu harus laporan ke PBNU. Jadi tidak boleh misalnya ada cabang atau wilayah tiba-tiba melakukan konferensi tanpa memberitahu kepada PBNU gitu. Dan berapa hari pemberitahuan itu disampaikan. Nah, itu yang teknis kayak gitu yang diatur di dalam perubahan terkait dengan konferensi. Ada juga yang terkait dengan misalnya soal masa jabatan rektor di universitas yang berada di bawah perkumpulan ulama misalnya. Jadi regulasi-regulasi itu juga kemarin yang disampaikan. Tetapi Mbak Yulia, dari semua yang tadi saya sampaikan, sebenarnya satu hal yang memang sangat penting adalah bagaimana memastikan Nahdlatul Ulama dengan struktur yang dimiliki itu memang harus menjadi satu mesin yang bekerja bersama-sama. Sepakat. Gitu. Jadi begitu mesin itu dibunyikan, maka kemudian organ-organ yang ada di dalam mesin itu harus bergerak secara yang tadi saya sebut secara koheren. Gitu. Makanya saya senang kalau konferensi wilayah PBNU Jawa Timur sudah mulai melakukan itu untuk memastikan dan memberikan contoh saya kira kepada wilayah atau cabang-cabang yang lain, termasuk nanti misalnya ada konferensi cabang di bawah pengurus wilayah Jawa Timur misalnya, menjaga koherensi itu penting supaya di setiap struktur itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang diimajinasikan sendiri oleh siapa ketua wilayahnya atau siapa cabangnya, bahkan mau melakukan apa itu kadang-kadang bangun tidur ingat apa, ya itu yang dilakukan itu. Sekarang nggak boleh lagi ada yang jadi nggak boleh berimajinasi ya Prof ya. Jadi, tapi pelan-pelan kita tahu lah bagaimana kultur di Nahdlatul Ulama itu seperti apa. Kita semuanya paham bahwa salah satu yang menyenangkan di lingkungan NU itu ya kadang-kadang kadang-kadang melakukan yang tidak dibicarakan atau membicarakan yang tidak dilakukan. Gitu. Itu seninya ya Prof ya, itu seninya ya Prof. Seninya begitu, tapi ya sebagai organisasi kita harus mulai belajar untuk bagaimana governing itu benar-benar dilakukan dengan baik. Oke, sepakat Prof. Kalau NU ke depan ingin saya menyebutnya sebagai dikdaya gitu. Dikdaya, betul. Ya. Salah satu komponen untuk menjadi dikdaya itu ya membuat perencanaan yang baik, kemudian ada tool yang bisa digunakan untuk mentransformasi melalui transformasi digital, kemudian ada koherensi di setiap kepengurusan dan lain sebagainya. Jadi saya senang kalau PBNU Jawa Timur dan kami mengucapkan selamat kepada para kiai, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di wilayah Jawa Timur yang akan melakukan konferensi. Mudah-mudahan konferensi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar, dan kita tahu Jawa Timur ini kan laboratorium Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Jawa Timur batuk itu se-Indonesia akan batuk semua itu.
Saya kira itu. Terima kasih. Baik, baik. Matur nuwun sangat Prof. Hadirnya luar biasa. Sehat selalu ya Prof ya. Saya Oke, geser terima kasih. ke rekan Haikal. Closing statement dari Mas Haikal. Baik, seperti halnya yang disampaikan juga oleh pengurus wilayah NU, wabil khusus PJ Ketua Tanfid PWNU Jawa Timur, Kiai Abdul Hakim Mahfud Gus Kikin. Iya, Gus Kikin. Semangat yang sampaikan kepada jajaran pengurus memang adalah good governance, culture yang kemudian itu bagaimana organisasi ini bisa lebih agile, tangkas tanggap terhadap perubahan zaman seperti itu, sehingga tata kelola organisasi yang tadi juga mengusung koherensi dalam hal ini juga sama-sama good governance itu bisa terlaksanakan ke depan. Amin. Begitu. Amin. Makasih banyak Mas Haikal hadirnya. Sehat Sami-sami, selalu. sami-sami. Ya. Baik. Prof, Iya. matur nuwun sangat. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu Prof. lagi. Terima kasih, Mbak Yuli. Izin. Nggih, Prof. Baik. Alhamdulillah pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhlas Jam ya. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Yula Kamila segera pamit. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.